Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadan unzila fil qur'an hudan lin-nasi bil bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkat dan rahmatnya, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini untuk sama-sama melaksanakan salat tarawih berjamaah. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan insya Allah sampai kepada kita semua yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati, sebelum pelaksanaan sholat tarawih dimulai, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bertindak sebagai imam dan penceramah tarawih pada malam hari ini adalah yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Umar Jadi Martasuta MPD dari DKM Al-Hidayah Sarjadi. Alhamdulillah beliau telah berada bersama dengan kita. Adapun yang akan menjadi penceramah untuk kuliah subuh esok pagi, insya Allah adalah yang terhormat Bapak Ustaz Soni Kosasi dari Jalan Siarsan Bajuri Cirebon. Adapun penceramah dan imam tarawih esok malam, insya Allah ada yang terhormat Bapak Haji Dasril Indra MMCFI dari DKM Masjid At-Ta'awun Sarjadi. Selanjutnya kami sampaikan informasi keuangan. Penerimaan infak tarawih malam sebelumnya sebesar Rp892.000, ditambah penerimaan infak kuliah subuh pagi tadi sebesar Rp87.000, sehingga total penerimaan infak untuk Ramadan hari pertama adalah sebesar Rp979.000. Kami atas nama DKM Al-Hidayah mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga kebaikan Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Selanjutnya kami sampaikan pengumuman tambahan. Kami memohon doa restu dan dukungan dari para jamaah untuk kelancaran proyek renovasi atap dan penambahan ruangan di Masjid Al-Hidayah. Diprediksi biaya total untuk proyek ini akan mencapai angka sebesar Rp525.110.000. Untuk itu kami undang pada para jamaah yang akan berwakaf dapat menyalurkan donasinya melalui kotak infak kayu besar di dekat pintu belakang Masjid Al-Hidayah, atau melalui QRIS yang terdapat pada kotak infak, atau dengan menghubungi langsung panitia pembangunan di Sekretariat Masjid Al-Hidayah Sarjadi. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak penceramah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ala maqtalan al-islam wa nusalli ala nabiyil huda wa rahman khatamin nabiyyin wa imamul mursalin sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diri jamaahullah kultu 7 menit sebelum salat tarawih saya bawakan judul tugas manusia
atau dengan penggalan-penggalannya adalah 4 hal tentang manusia. Hadirin jamaah Allah, kalau dibagi Allah menciptakan 4 makhluk dibagi 4 besar, benda mati, flora, fauna, dan manusia. Benda mati hanya punya wujud. Flora, tumbuhan, nabati hanya punya wujud dan kehidupan. Fauna, binatang punya wujud, kehidupan, dan nafsu. Sedangkan manusia Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, yaitu punya wujud, kehidupan, nafsu, dan akal. Manusia yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah disebutkan dengan dikarenakan ada akal. Maka kalau manusia akalnya tidak dipakai atau lebih cenderung kepada nafsunya, maka kata Allah balhum adullah, lebih jahat, lebih adol daripada binatang. Dengan akal manusia dapat berpikir. Dengan berpikir manusia dapat mengenal 4 hal. Yang pertama dirinya sendiri, dan harus ada pertanyaan, siapa dia, siapa saja, dari mana, hendak kemana. Kemudian dengan sesamanya. Sesamanya hanya 2 hal, hanya positif dan negatif. Saling menolong, saling membantu, atau saling mencelakakan. Yang ketiga dengan lingkungannya. Apa? Bagaimana? Maka lahirlah iptek. Lingkungan itu adalah untuk kehidupan manusia. Dan yang keempat adalah dengan Tuhannya. Untuk memohon, menyerahkan diri, menggantungkan diri, segala sesuatunya adalah kepada Allah SWT. Hadirin rahimahullah, Allah menciptakan 4 model manusia. Jadi saya ambil yang keempat, yaitu manusia. Yang pertama manusia tanpa ada ibu dan bapak, manusia tanpa ada ibu, manusia tanpa ada ayah, dan manusia harus wajib ada ibu dan bapak. Yang pertama Adam alaihissalam, Allah ciptakan langsung kun fayakun tanpa ada ibu dan bapak. Bisa dilihat dari surat Al-Hijr ayat 26-28. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan Adam dari tanah liat kering dan lumpur yang hitam dan berbentuk. Yang kedua, Allah ciptakan manusia tanpa ada ibu, yaitu adalah Siti Hawa, diambil dari tulang rusuk dalam An-Nisa ayat 1, min nafsi wahidah, dari diri yang satu, yaitu dari diri Adam. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya, dari tulang rusuk Adam itu, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Jadi Allah pasangkan Adam dengan Hawa itu dan berkembang biak sebagai berikut dan terus menerus sebagaimana kita berada. Yang ketiga, Allah ciptakan manusia tanpa ada ayah, yaitu Isa alaihissalam, tanpa ada bapak, lahir dari Siti Maryam, tanpa proses pembuahan. Dan Siti Maryam bisa dilihat dari Quran surat Maryam ayat 20. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang laki-laki, jadi anaknya itu, padahal aku tidak ada seorang pun laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Sehingga Allah menyuruh akhirnya ya jangan bicara. Kemudian ada lagi perintah untuk berpuasa, yaitu berpuasa tidak berbicara, dan zikir ke di suatu perkampungan di Mekah. Sekarang masih ada bekas-bekasnya, itu di bawah pohon kurma yang tadinya sering berontang. Begitu dia di situ, maka seketika juga berbuah. Dan yang ketiga adalah manusia biasa, yaitu model kita, dan wajib itu hukumnya harus ada. Kita lihat surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Hadirin rahimakumullah, manusia yang kita yang tadi yang ada ibu dan bapak, khususnya di situ ada proses kejadian. Jadinya ada proses. Nutfah alaqah mudghah. Dari tanah, mani, segumpal darah, segumpal daging. Dan kemudian menjadikan tulang belulang, dan itu membungkus tulang belulang dan cetillah berbentuk manusia. Maka ketika berbentuk manusia, Allah mengutus malaikat. Di dalam kandungannya itu 40 hari kali 3. Jadi 120 hari 4 bulan. Arba'ina yauman. Dari tanah ke mani 40 hari, dari mani ke daging 40 hari, dan dari mani ke darah, dan dari darah ke daging masing-masing 40 jadi 120 itu adalah 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan ada di sini, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, untuk menentukan malaikat itu disuruh oleh Allah memberikan 4 hal terhadap manusia janin yang tadi. Setelah hidup, maka bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi sakyun aw saidun. Sudah ditetapkan sejak 4 bulan rezeki. Ajalnya sudah ditentukan kapan dia akan mati. Kemudian amal perbuatan insya Allah tentukan, dan syakyun aw saidun nanti akan berakhir di mana. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah menyuruh manusia tadi melalui surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, ibadah itu selalu perhatikan horizontal pada Allah terhadap sesama. Allah selalu semua begitu. Contoh ada 4, Salat diambil dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, pada Allah. Dan salat diakhiri dengan salam terhadap manusia. Sehingga si imam tanpa merubah posisi duduk, tapi harus melihat sambil salam itu melihat kepada yang kanan dan yang kiri bukan. Kemudian Al-Qur'an dari surah dari basmalah, dan Al-Qur'an diakhiri surat yang ke-114 adalah An-Nas, manusia. Kemudian saum, yang sekarang kita saum itu adalah karena Allah. Saum itu satu-satunya tidak menampakkan diri, tidak terlihat apakah dia puasa atau tidak. Beda dengan sholat kelihatan, haji kelihatan geraknya, zakat juga kelihatan. Nah, oleh karena itu kata Allah, puasalah. Jadi satu-satu yang tidak diberitahu pahalanya itu hanya saum. Sehingga kita diwajibkan saumlah kamu dengan sebaik-baiknya. Nanti akan aku beri banyak ganjaran balasan yang setimpal. Karena saum itu adalah untukku, kata Allah, dan kamu mempunyai kewajiban. Nah, tetapi puasa itu tidak akan sampai pada Allah. Mudabdabun bainas sama wal ardi, kata bahasa Sarijadinya kakalayangan, tidak akan sampai. Itu sebelum dibayarkan zakat. Maka berbarengan dengan ini adalah zakat, yaitu zakat fitrah. Mari kita persiapkan zakat fitrah yang hanya 2,5 kg per tahun. Sangat-sangat ringan, tetapi pahalanya justru besar. Akan membawa puasa menjadi diterima Allah. Kemudian zakatnya juga adalah penyempurna dan pembersih dari harta hewan.
Dan yang terakhir sebagai contoh adalah haji. Haji itu diawali dengan apa? Kita datang sana. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tidak akan jadinya haji kalau tidak bermalam di Arafah. Kondisi apapun wajib di sana. Yang sakit tidak bisa apa-apapun dibawa masuk di situ kembali lagi. Tidak ada haji kalau tidak ke Arafah. Hadirin rahimakumullah, itu saja dulu pada kesempatan ini karena masih banyak empat hal yang berhubungan dengan manusia. Hanya penekanan di sini adalah puasalah kalian dengan sebaik-baiknya puasa dan aku akan memberi pahala. Satu-satunya ibadah yang tidak kelihatan, beda dengan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnata